Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Albertiansyah. Saya dan teman saya Ahmad Rian Maulana ingin menjelaskan tentang materi eksponen dan logaritma. Yang pertama, eksponen. Ayo mengingat kembali. Perkalian berulang adalah perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama, seperti contoh berikut ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ditulis dengan 6, 2 pangkat 6, yang mana 2 nya itu ada 6 ya. 2 kali 2 2 2 2 2 sebanyak 6 ditulis dengan 2 pangkat 6. Yang selanjutnya, yang contoh nomor 2 juga sama. 5 5 5 5 5 5 5 5 nya itu ada 8. 5 dikali sampai 8 bisa ditulis dengan 5 pangkat 8. Yang selanjutnya itu ada 15 kali 15 kali 15 kali 15 bisa ditulis dengan 15 pangkat 4. 15 nya ada 4. Yang contoh keempat itu sama seperti contoh yang di atas. Yang contoh kelima itu variabel A ada 7 ya, bisa ditulis dengan A pangkat 7. A nya itu sebanyak 7 kali A kali A kali A kali A kali A kali A. Baiklah, selanjutnya eksplorasi 1.1 sifat-sifat eksponen. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penular saja nomor 1, lengkapilah tabel di bawah ini yang akan memberikan kalian gambaran penularan virus di setiap fase hingga fase ke-8. Mula-mula ada fase pertama, ada 2 orang pada fase pertama. Banyak orang yang tertular, 2 orang. Pada fase kedua, banyak orang yang tertular. Jadi 2 orang tertular tersebut juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Fase penularan pertama ada 24 orang, fase penularan 2 ada 4 orang, fase penularan ketiga ada 8 orang, fase penularan keempat ada 16 orang, dan fase kelima ada 32, fase ke-6 ada 64, fase ke-7 ada 128, dan fase ke-8 ada 256. Dan fase selanjutnya 10. Baik, selanjutnya berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Bagaimana kalian mengetahuinya? Bisa dari tabel di atas kita bisa menambahkan lagi, ada tabel ke-9 dan ada tabel ke-10, yaitu dengan mengalihkan 2, 512 dan ini 124. Jadi banyak orang yang tertular pada fase ke-10 adalah 1024. Jika fase
adalah N. Bagaimana mempresentasikan banyak orang tertular pada fase ke N tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Jadi, pada fase 1, banyak orang yang tertular adalah 2. Bisa ditulis 2 pangkat 1. Dan banyak fase yang kedua, banyak orang yang tertular adalah 4. Ketiga bisa ditulis dan fase sebanyak N. Jika banyak fase adalah N, jadi banyak orang yang tertular pada fase N tersebut adalah di 2 pangkat N. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat N. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular di setiap fasenya? Jadi banyak orang yang tertular virus meningkat secara eksponensial. Bisa kita tulis orang yang tertular virus meningkat eksponensial 2 pangkat N. Selanjutnya, definisi eksponen. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A menyatakan hasil bilangan A sebanyak N faktor dapat ditulis dengan A pangkat N, yang mana A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan A-nya itu bilangan pokok dan N-nya itu bilangan pangkat. Berikut ini adalah beberapa definisi penting yang perlu diketahui. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan positif bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan A 1 per A pangkat N. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N adalah P sama dengan P adalah bilangan real positif, sehingga P pangkat N adalah A. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A M per N sama dengan A 1 per N pangkat M. Sifat-sifat eksponen. Nomor 1, A pangkat M tambah A kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Untuk pembuktiannya, nomor 1, ini bisa ditulis jumlah seperti ini, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Pembuktiannya seperti itu. Untuk yang nomor 2 bisa kita tulis A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N dengan A tidak sama dengan 0, M
n bilangan bulat. Bisa kita contohkan seperti ini. Contohnya 2 per 2 pangkat 8 per 2 pangkat 6 sama dengan beratnya 2 kali 2 kali 2 kali. Ini bisa kita kurangi ya, seperti ini bisa kita kurangi. Contohnya seperti ini. Salah. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N dengan A tidak sama dengan 0, MN nya bilangan bulat. Dapat contohnya seperti ini. Terbukti benar. Yang nomor 3, A pangkat M kali N yang sama dengan A pangkat M kali N dengan A tidak sama dengan 0, MN bilangan bulat. Contoh nomor 3, dengan 2 pangkat 9. Nomor 4, AB pangkat M sama dengan AM A pangkat M kali B pangkat N dengan AB tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Dan ini terbukti.
Untuk nomor 5, yang nomor 4 tadi itu rumusnya seperti yang atasnya ya. Yang nomor 5, A per B pangkat M sama dengan A per M pangkat B per M. Ini seperti contoh yang nomor 2, sedikit mirip sama yang ini. Untuk yang nomor 6, A pangkat M per N, A pangkat P per N sama dengan A pangkat M per P, A tambah P per N dengan A kurang dari 0, A lebih dari 0, M per N, dan P per N bilangan rasional dengan N tidak sama dengan 0. Pembuktiannya nomor 6. A pangkat M per N kali A pangkat P per N sama dengan A M. Seperti rumus pecahan penjumlahan yang mana penyebutnya sama, jadi bisa kita tulis. Jadi sifat-sifat 6 ini terbukti. Yang nomor 7, A pangkat M per N kali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N tambah P per Q dengan A lebih dari 0, M per N dan P per N bilangan rasional dengan N Q tidak sama dengan 0. Pembuktian nomor 7 itu yaitu A pangkat M per N kali A P per M pangkat P per M sama dengan A pangkat M per N tambah P per Q. Ini terbukti karena sesuai dengan eksponen nomor 1, yaitu sesuai dengan sifat-sifat eksponen nomor 1, yang mana A per M kali A per N sama dengan A pangkat M tambah N. Sesuai satu. Selanjutnya fungsi eksponen. Definisi sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan f x sama dengan n kali a per x, di mana a adalah bilangan pokok, a lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, n adalah bilangan real tak 0, dan x adalah sebarang bilangan real. Selanjutnya bentuk akar. Definisi bentuk akar untuk setiap bilangan pangkat rasional m per n, di mana m dan n adalah bilangan bulat dan n lebih dari 0, didefinisikan a pangkat m per n sama dengan akar a per n, atau a pangkat m per n sama dengan akar m pangkat a akar a pangkat m. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang logaritma. Sebelum kita ke definisi logaritma, kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya, yaitu materi eksponen, karena materi eksponen masih berhubungan dengan logaritma ini. Kita ingat lagi bentuk umum dari eksponen, yaitu a pangkat n sama dengan a dikali a sebanyak n. Oke, di sini ada suatu permasalahan, yaitu sebuah koloni bakteri terdiri atas 2000 bakteri yang akan membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Pertumbuhan bakteri tersebut mengikuti bentuk fungsi eksponen fx sama dengan 2000 dikali 2 pangkat x. Jadi di sini telah diberi fungsi yaitu fx sama dengan 2000 dikali 2 pangkat x. Nah, pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 64.000 bakteri
dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 100.000 bakteri. Kita lihat pada tabel, ketika menit ke-0 terdapat 2000 bakteri, ketika menit pertama terdapat 4000 bakteri, kemudian menit kedua terdapat 8000 bakteri, yaitu ini diperoleh dengan cara mensubstitusi waktu atau X ke fungsi. Nah, kemudian ketika menit kelima itu ada sebanyak 64.000 bakteri, ketika menit ke-6 ada sebanyak 128.000 bakteri. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan yang A ya. Yang ditanya tadi adalah lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni tersebut berjumlah 64.000 bakteri. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit. Kemudian untuk yang nomor 2, ketika menit kelima itu ada 64.000 bakteri, ketika menit ke-6 ada 128.000 bakteri. Berarti untuk mencapai 100.000 bakteri, lama waktu yang dibutuhkan itu antara 5 dan 6 menit. Nah, ini kita coba substitusi nilai antara 5 dan 6, yaitu 5,5, didapat 90.509 bakteri. Jadi mungkin butuh waktu lebih lama ya untuk mencapai 100.000 bakteri. Nah, cara ini mungkin memerlukan waktu yang cukup lama karena kita perlu mensubstitusi beberapa X atau beberapa waktu, misal 5,5. Kalau masih kurang berarti 5,6 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan waktu itu kita bisa langsung pakai cara ini, yaitu 100.000 sama dengan 2000 dikali 2 pangkat X, kemudian 2 ruas dibagi dengan 2000 didapat 50 sama dengan 2 pangkat X. Nah, untuk mempermudah perhitungan semacam ini, para matematikawan menemukan sebuah konsep yang membuat perhitungan tersebut menjadi lebih efisien, yang disebut dengan logaritma. Nah, tadi kan kesamaannya 50 sama dengan 2 pangkat X, itu bisa ditulis X sama dengan 2 log 50. Nah, dengan cara ini kita bisa pakai, kalau sekarang kita bisa pakai langsung kalkulator ya, yaitu biasanya ditulis dengan log. Jadi dapat definisi logaritma adalah, misalkan A adalah bilangan positif dengan A antara 0 dan 1, atau A lebih dari 1, B lebih dari 0, yaitu A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C, dimana A adalah bilangan pokok atau basis logaritma, B adalah numerus, dan C adalah hasil logaritma. Kemudian definisi logaritma umum, logaritma yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum dan dituliskan sebagai berikut: 10 log A sama dengan log A. Jadi jika bilangan pokoknya itu 10, bisa langsung ditulis log A tanpa perlu menulis bilangan 10. Kemudian sifat-sifat dari logaritma ada 8. Misalkan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, C lebih dari 0, M lebih dari 0, M tidak sama dengan 1, di mana A, B, C, Mn adalah bilangan real, maka berlaku ke 8 sifat ini. Nah, kita akan membuktikan ke 8 sifat ini. Oke, untuk sifat yang pertama, misalkan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, C lebih dari 0, M lebih dari 0, M tidak sama dengan 1, di mana A, B, C, Mn adalah bilangan real, maka berlaku sifat yang pertama ya. Dan ini pembuktian untuk seluruh sifat. Oke, untuk yang pertama, A log A sama dengan 1, menurut definisi tadi,
alog A sama dengan 1 jika dan hanya jika A sama dengan A pangkat 1. Nah, A pangkat 1 itu adalah A itu sendiri. Jadi pernyataan ini benar ya. Jadi oke, untuk sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi kita menggunakan definisi logaritma tadi. Berarti A log 1 sama dengan 0 jika dan hanya jika A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, A pangkat 0 kan 1 sama dengan 1. Jadi pernyataan ini benar, maka terbukti. Oke, itu sifat yang ketiga, A log A pangkat N sama dengan N. Kita menggunakan definisi logaritma lagi. Berarti A log A pangkat N sama dengan N jika dan hanya jika A pangkat N sama dengan A pangkat N. Nah, pernyataan ini benar, maka terbukti. Untuk sifat selanjutnya, sifat keempat, A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, ini kita misalkan dulu A log B sebagai M dan A log C sebagai N. Nah, maka menggunakan sifat logaritma tadi, definisi logaritma tadi, A pangkat M sama dengan B dan A pangkat N sama dengan C. Oke, kita berangkat dari A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, menurut sifat eksponen, A pangkat M dikali A pangkat N itu adalah A pangkat M plus N. Nah, kemudian A pangkat M tadi adalah B dan A pangkat N adalah C, sama dengan A pangkat M plus N. Kita kembalikan lagi ke bentuk logaritma menggunakan definisi tadi, sehingga A log B dikali C sama dengan M plus N. Nah, kita kembalikan lagi bahwa M adalah A log B dan N adalah A log C. Maka A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi terbukti. Oke, itu sifat yang kelima, A log B per C sama dengan A log B min A log C. Sama kayak tadi, kita misalkan dulu A log B sebagai M dan A log C sebagai N. Maka menggunakan definisi logaritma tadi, jadi A pangkat M sama dengan B dan A pangkat N sama dengan C. Nah, kita berangkat dari A pangkat M per A pangkat N. Menurut sifat eksponen, A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Nah, kita ubah A pangkat M dan A pangkat N ini menjadi B dan C ya. Berarti B dibagi C sama dengan A pangkat M min N. Kemudian kita ubah menggunakan definisi logaritma tadi menjadi A log B per C sama dengan M min N. Nah, lalu kita ubah M dan N ini dari yang tadi ya. Jadi M itu A log B dan N adalah A log C. Sehingga A log B per C sama dengan A log B min A log C. Maka terbukti. Kemudian sifat yang keenam. Nah, untuk sifat keenam ini berdasarkan sifat keempat, kita pakai sifat keempat ini. Nah, A log B pangkat N ini adalah A log B
dikali B dikali B sebanyak B nya sebanyak N. Nah kemudian kita menggunakan sifat keempat tadi, A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Nah maka A log B dikali B sebanyak N ini bisa kita tulis A log B ditambah A log B ditambah titik ditambah A log B. Nah ini sebanyak N. Jadi kita bisa tulis N dikali A log B, karena A log B itu sebanyak N. Maka sifat ini terbukti. Oke, selanjutnya sifat yang ketujuh. Oke, sifat yang ketujuh ini kita misalkan dulu A log B ini sebagai P. Maka A log B sama dengan P ini jika dan hanya jika A pangkat P sama dengan B. Berangkat dari A pangkat P sama dengan B ini kita logaritmakan kedua ruas dengan M log. Maka M log A pangkat P sama dengan A pangkat P sama dengan M log B. Nah kita bisa ubah bentuk ini berdasarkan sifat ke 6 tadi menjadi P dikali M log A sama dengan M log B. Nah terus kemudian kedua ruas dibagi dengan M log A, jadi P sama dengan M log B per M log A. Nah ini berlaku juga jika M nya sama dengan B. Misal dari bentuk ini M nya adalah B, maka kita ganti dulu P tadi kan kita misalkan kita ganti dulu P tadi yang kita misalkan yaitu A log B tadi ya. Maka A log B sama dengan M log B per M log A. Nah ini tadi ya, misalkan M adalah B, maka A log B sama dengan M nya diganti B, berarti B log B per M log A. Jadi sama dengan B log B tadi seperti sifat pertama ya, A log A sama dengan 1, berarti B log B juga sama dengan 1, sehingga 1 per M log A. Jadi sifat ini terbukti. Nah untuk sifat terakhir dari logaritma ini adalah A log B dikali B log C sama dengan A log C. Pertama kita misalkan dulu A log B itu sama dengan M log B per M log A berdasarkan sifat 7 tadi ya. Nah kemudian dengan cara yang sama
B log C kita misalkan M log C per M log B. Nah, kemudian bisa kita tulis A log B dikali B log C. Kita tulis dulu. Itu sama dengan M log B per M log A dikali M log C per M log B. Nah, ini kita bisa saling bagi ya, jadi menjadi satu, sehingga A log B dikali B log C sama dengan M log C per M log A. Nah, bentuk ini berdasarkan sifat 7 tadi itu sama dengan A log C. Jadi benar bahwa A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Jadi sifat ini terbukti. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.